Terus supirnya menawarkan, "Yai, mau makan apa?" Maka kiainya jawab, "Saya mau makanan yang paling enak di tempat ini." Masa mulut yang dipakai ngaji kok kasih makan yang tidak enak? Itu guyonannya beliau itu. Nah, untuk orang lain, untuk syiar, untuk nutup aurat dan lain sebagainya. Nah, itu intinya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ya yang ketiga. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian wa alla tatalaffata biduni hajah. Kalau saat jalan itu usahakan jangan banyak menoleh. Jangan banyak noleh. Jangan banyak noleh. Kecuali ada keperluan. Dipanggil orang. Noleh. Gimana? Dipanggil orang. Hah? Oh, cari alamat apa lagi, Pak? Kalau jenengan gini terus ya enggak ketemu tempatnya itu. Oh, ya harus kanan kiri itu. Nyari alamat. Au tataharraka biharakatin ghairi laiqah, atau bergerak-gerak dengan gerakan yang tidak layak. Jalan tapi jalannya dibuat yang bagus, yang tidak layak baginya. Apalagi gerakannya itu dibuat kayak perempuan. Jalannya perempuan. Nah, ini dilarang. Bahkan naudzubillahi min dzalik dikatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, artinya mendoakan buruk kepada seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dalam penampilannya, dalam jalannya. Itu semuanya mereka itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dilaknat itu artinya disumpahi, kalau bahasa kita. Disumpahi supaya tidak mendapatkan rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Orang kalau sudah didoakan oleh Rasulullah ini, ya Allah, sudah susah dapat hidayahnya, susah. Makanya kita jaga ini, jaga supaya kita jauh dari sifat ini, menyerupai perempuan dalam penampilannya, dalam gerak-geriknya. Begitu juga perempuan menyerupai laki-laki. Yang sekarang ini sudah marak sekarang ini. Bahkan sudah mulai dianggap biasa. Sudah dianggap biasa. Pelan-pelan memang. Setan itu mainnya pelan-pelan, tidak ada langsung. Dulu seorang laki-laki bergaya perempuan itu yang ngejek banyak. Dulu. Sekarang hak asasi manusia. Nah, itu repot nih. Makanya sudah biasa. Oh sudah, ini seperti ini. Tidak ada istilahnya ya. Istilahnya dulu tabu, sekarang sudah jadi lumrah. Jadi ini sebenarnya harus diingatkan terus. Agar apa? Agar kita jaga anak keturunan kita. Oke, kita selamat dari ini, tapi siapa yang bisa jamin anak keturunan kita seperti apa? Makanya kalau orang tua, ya kita ya sebagai orang tua itu tegas dalam hal ini, insya Allah anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan wa alla tata'ammadan nadhar fin nawafidhi wal abwab. Jadi jangan banyak noleh. Kemudian jangan gayanya itu tidak layak, atau gayanya laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Di sini kata beliau, jangan sengaja melihat apa istilahnya, jendela-jendela dan pintu-pintu orang. Ngintip. Bukan ngintip, maksudnya diperhatikan itu rumah-rumah orang ini. Itu tidak termasuk akhlaknya Rasulullah SAW. Ya jalan-jalan. Tidak memperhatikan rumah-rumah orang. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bertamu, beliau itu kalau mau ngetok pintu, mau bertamu, beliau itu tidak berdiri di tengah pintu, beliau di pinggir. Karena dikhawatirkan ketika tuan rumahnya buka pintu, isi rumahnya kelihatan semua gitu. Isi rumahnya semua. Rasulullah enggak. Memang sampai hal-hal seperti itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Supaya ya namanya privasi. Rumah ini kan banyak
hal-hal yang privasi, pribadi, tidak semestinya kita tahu semuanya. Makanya ini penting sekali. Ya, dalam hal berjalan ini ya adabnya itu kita tidak banyak menoleh, kita tidak banyak memperhatikan pintu-pintu rumah orang. Wah, ini kok pintunya kebuka, ini ada isi apa yang di dalam ini? Apa istilahnya ini? Kalau ini bahasanya apa sekarang ini? Kepo. Wah, ini. Kok kemarin di dalam rumahnya belum ada motor, kok sekarang ada motor ini? Wah, ini juga ada hasutnya juga ini. Ya, kemudian aufi wujuhil marin warakibin, dan juga jangan banyak melihat wajah-wajah orang yang jalan. Orang yang jalan diperhatikan, orang yang lagi berkendara diperhatikan. Orang lewat. Wah, ini pokoknya yang ketawa ini banyak pengalaman ini. Termasuk yang ngomong. Astagfirullahaladzim. Jadi kadang-kadang kita ini lewatan. Apalagi lawan jenis. Oh, ini beliau sampaikan khususan an-nisa, apalagi perempuan katanya. Ini lebih melanggar adab katanya. Sama jenis aja, maksudnya sama laki-laki saja itu kurang bagus. Apalagi perempuan. Khususan an-nisa ala janabiyan. Maka cuek aja. Cuek. Kecuali orang yang kita kenal, kita sapa, kita ngobrol. Karena belum tentu ketika kita jalan, kita ketemu dengan orang itu suka kita sapa, belum tentu. Mungkin saja juga dia jadi suuzon sama kita. Ini kenapa dia ini? Kok tiba-tiba nyapa saya? Kok tiba-tiba senyum ini? Ini jadi bahaya. Iya tak? Bahaya tak? Fa inna nazar ilaihinna haram. Karena melihat wanita itu hukumnya haram. Waduh, gimana ini? Tapi ingat, haramnya di sini maksudnya iya dia haram, tapi tergolong dosa kecil. Melihat wanita, wajah wanita itu hukumnya dosa kecil. Melihat wanita. Karena apa? Li'annahu yazra'u syahwa fil qalbi. Karena melihat wanita itu akan membuat kita bersyahwat di dalam hati. Kemudian kalau sudah ada syahwat dalam hati, wa yu'addi ila afkarin fasida. Ini akan membawa kita ke pemikiran-pemikiran yang rusak. Tsumma ila ma'siyatiz zina. Akhirnya itu akan terjerumus kepada maksiat zina. Wa hiya min kabairid dzunub. Maksiat zina inilah yang termasuk dosa besar. Jadi muqaddimah menuju zina ini golongan dosa kecil. Ya, muqaddimah menuju zina itu dosa kecil. Tapi kalau sudah zina ini dosa besar. Jadi melihat perempuan, bersentuhan dengan perempuan itu dosa kecil semuanya. Tapi step by step. Kalau dipandang enteng, dibuat biasa, itu nanti step by step. Oke. Malah pandang dulu, pegang, lama-lama ya sudah sampai zina. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita untuk berzina, tapi Allah melarang kita untuk mendekati zina. Wala taqrabu zina, bukan wala taznu. Jangan dekati zina, karena kalau sudah dekat memang dosa kecil, tapi satu sampai dosa besar nanti. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perintah juga di dalam Al-Qur'an untuk menundukkan pandangan. Ini sesuai kemampuan. Apalagi di akhir zaman ini makin susah. Kalau zaman dulu itu mungkin sangat bisa dikondisikan. Karena perempuan-perempuannya jarang keluar. Kalau sekarang paling banyak perempuannya keluar daripada laki-laki. Itu bedanya. Dan repot. Menundukkan pandangan zaman dulu insya Allah aman zaman dulu. Karena kalau zaman dulu menundukkan pandangan itu karena perempuannya memakai hijab full. Makanya apa? Kita
supaya tidak melihat wajahnya kita tundukkan pandangan. Zaman sekarang nundukkan pandangan itu gimana? Perempuannya tidak pakai hijab, pakainya celana pendek. Ini pandangan wah yang lebih parah. Iya. Makanya ini repot zaman sekarang ini. Ini termasuk kalau bahasa sekarang, bahasanya ulama, umumul balwa. Ini istilahnya musibah yang sudah tidak bisa teratasi lagi. Makanya ada sebagian ulama mengatakan ketika kita berada di satu tempat, orang-orang yang tidak berhijab lebih banyak daripada orang-orang yang berhijab, maka kita memakai hukum budak. Memakai apa? Hukum budak. Hukum budak itu maksudnya apa? Auratnya wanita biasa dengan wanita budak beda. Kalau wanita biasa auratnya seluruh tubuhnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i akhir-akhir boleh wajah sama telapak tangan. Ini untuk aurat manusia, wanita biasa. Tapi kalau untuk aurat wanita budak, itu auratnya sama dengan aurat laki-laki. Apa aurat laki-laki? Pusat sampai dengkul. Jadi sebagian ulama mengatakan demikian. Misalnya kita di tempat, ya katakanlah di Eropa lah, orang yang tidak berhijab itu lebih banyak daripada yang berhijab. Maka kita hukumi mereka ini seperti para budak. Kalau kita pandang mereka ya sudah ini ya dianggap ini bukan aurat mereka. Tapi ini salah satu pandangan supaya kita itu istilahnya apa ya sudah seperti inilah keadaannya. Sudah seperti inilah keadaannya. Mau menundukkan pandangannya susah. Mau keluar rumah, mau tidak keluar rumah juga susah. Ya akhirnya seperti itulah. Tapi mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga, paling penting itu. Kalaupun jatuh, akhirnya melihat yang tidak benar, ya sudah, kembali lagi taubat, seperti itu aja. Karena memang susah untuk kayak orang-orang dulu itu susah. Kondisinya beda sama sekali. Mungkin kalau orang-orang dulu muncul zaman sekarang, wah kaget juga mereka ini. Kok ada zaman kayak gini katanya mungkin. Kalau lihat zamannya kita ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian juga jangan jalan di antara dua perempuan. Kita di tengah-tengah diapit oleh dua perempuan, ini juga jangan. Kecuali ya memang terdesak. Tapi kalau sengaja itulah yang masalahnya. Di sini ada orang-orang jalan laki-laki, dia pilih tempat jalannya perempuan. Nah, ini orangnya sakit ini berarti. Ini sakit. Iya kan? Jadi kecuali memang kalau sudah tidak bisa dihindarkan. Ya apalagi zaman sekarang misalnya kita naik, ini agak sedikit curhat lah ini, naik KRL. Naik KRL itu kan rampasan Pak. Mau bisa duduk itu alhamdulillah. Iya. Sebagian orang sujud syukur kalau dapat duduk. Alhamdulillah senangnya itu. Soalnya perjalanannya lumayan jauh 1 jam. Jadi kalau kita duduk diapit oleh dua wanita. Ini bingung ini musibah atau apa ini? Ya pastinya kalau kita orang yang beriman kita bilang ini musibah. Musibah yang sudah tidak bisa dihindarkan. Umumul balwa. Kalau istilah ulama, sudah tidak bisa dihindarkan. Makanya ya kita tinggal gimana menjaga diri kita. Dan kalaupun kita misalnya bersentuhan atau mungkin kita memandang wanita itu dengan syahwat, ya kita tinggal istighfar. Karena ini kan seperti yang Anda sampaikan tadi, golongan dosa kecil. Dosa kecil itu akan hilang, diampuni oleh Allah dengan istighfar. Beda dengan dosa besar, harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi.
Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya ini masih ada beberapa adab, tapi insya Allah di pertemuan yang selanjutnya. Jadi adab dalam berjalan itu diawali dari kita keluar rumah, keluar dengan kaki kiri, kemudian membaca doa, kemudian meniatkan saat kita keluar itu kita melakukan hal-hal yang baik, tidak melakukan hal yang buruk. Ya kalau keluar kerja supaya bisa menafkahi keluarga, keluar untuk misalnya ke majelis, keluar untuk sholat, keluar untuk bertemu dengan kawan, menjenguk orang sakit. Pokoknya ada niat-niat yang seperti itu. Keluar untuk jalan-jalan refreshing, itu tetap juga harus ada niat yang kita pasang, yang manfaat pokoknya untuk diri kita ataupun orang lain. Kemudian jalan itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, sedang-sedang saja. Dan juga tidak sombong saat kita berjalan, tidak sombong dan tidak memperlihatkan gerak-gerik orang-orang sombong. Kemudian juga tidak banyak menoleh kanan kiri, kecuali ada urusan, ada kepentingan. Dan juga tidak menyerupai wanita bagi laki-laki dan tidak menyerupai laki-laki bagi perempuan. Dan tidak banyak melihat isi rumah orang, baik lewat pintu ataupun lewat jendela. Dan tidak memperhatikan wajah orang-orang yang lewat atau orang-orang yang berkendara, apalagi perempuan, dijaga pandangannya. Intinya menjaga pandangan, menjaga pandangan, menjaga diri saat berjalan. Inilah insya Allah kesimpulan dari pengajian kita malam hari ini. Insya Allah ada manfaat.